Perkenalkan, nama saya Dr. Gorga, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya berpraktek di Rumah Sakit Ibu dan Anak RS Bunda di Jakarta ya, Menteng. Sebenarnya kita harus edukasi ke pasien bahwa darah yang keluar dari vagina itu normal ya, artinya itu darah masa nifas namanya. Kecuali darahnya memang banyak banget, artinya dia sampai 2 kali ganti pembalut ya, lebih dari 500 cc misalnya pendarahannya. Nah, itu mungkin berbahaya, tapi kalau darah-darah masa nifas itu biasanya nggak banyak. Dia seperti haid biasa gitu, flek-flek, bahkan kalau misalnya dia dikit aja seperti flek-flek aja begitu. Nah, untuk mengurangi jumlah darah yang banyak itu dan mempercepat masa nifas selesai, makanya kita edukasi ke pasien-pasien itu untuk ibunya untuk melakukan ASI eksklusif atau memberikan ASI dengan rutin kepada bayinya. Kenapa? Karena dengan ASI yang diberikan dengan teratur ini, rahim itu kan akan cepat mengecil. Semakin dia cepat mengecil, darah yang dari rahim itu akan semakin lebih sedikit nanti keluarnya. Jadi kontraksi rahim itu dibantu dengan pemberian ASI. Biasanya infeksi pada luka operasi bisa terjadi kalau misalnya ya, lembab ya, atau mungkin sewaktu di rumah dia terbuka tuh plasternya terbuka, dia tanpa sengaja mungkin mandi kena air, padahal lukanya mungkin belum tertutup sempurna. Akhirnya air itu bisa masuk ke luka operasinya, membawa bakteri, bisa aja jadinya terjadi infeksi di sana. Begitu sih, kebanyakan sih begitu, karena atau kurang higienis ya, kurang bersih. Kadang-kadang sih daerah luka operasi itu kalau sudah kering, banyak pasien juga kadang-kadang takut gitu untuk dilakukan pembersihan, nggak disabunin begitu. Jadi di situ bisa timbul banyak ini, kuman ya, kotoran. Nggak ada yang harus ini sih sebenarnya, nggak ada yang terlalu harus disarankan, bebas-bebas saja, yang penting nyaman. Karena kalau habis melahirkan pastikan semua badan kan rasanya masih melar ya, masih kadang-kadang rahim masih besar, terutama bagian perut itu masih goyang gitu kalau dibawa jalan. Jadi kita biasanya sih baju yang nyaman aja. Kalau memang ada rasa nyeri, nah mungkin kita bisa sarankan untuk memakai korset. Jadi pemakaian korset itu di perut juga bisa membantu saat jalan atau aktivitas biar perut itu nggak terlalu goyang ya. Jadinya kan kalau terlalu goyang itu berasa nyeri karena jahitan di dalam kan masih ikut juga bergerak ya. Nah, dengan adanya pemakaian korset, itu bisa mengurangi lah risiko-risiko nyeri yang terjadi pasca persalinan. Posisi tidur yang baik sebenarnya sih kalau habis melahirkan dimananya senyamannya aja ya. Karena kadang-kadang sih memang ada pasien yang dia biasa miring kiri, tapi karena habis operasi dia miring kiri kok lebih nyeri ya dok gitu. Bekas operasinya ya jangan dilanjutkan. Coba ke posisi yang lebih nyaman, yang rasa-rasanya tidak membuat luka operasinya itu nyeri gitu. Tapi kalau misalnya ke arah manapun dia nggak ada rasa nyeri, nggak masalah kok. Mau posisi kemana aja sebenarnya sih. Gitu. Yang penting tidak rasakan nyeri, jangan dipaksakan kalau dia di posisi mana itu rasa nyeri perutnya. Biasanya pasien setelah disarankan boleh pulang oleh dokter sewaktu dirawat inap pasca operasi ya, di rumah sakit, kontrol ulangnya itu biasanya seminggu kemudian. Nah, nanti di poliklinik akan dilihat lagi dengan dokternya. Jadi perbannya akan dibuka, dilihat lukanya basah atau enggak, ada tanda-tanda infeksi atau enggak, ada tanda-tanda hematom atau perdarahan atau enggak. Nanti dokter juga akan USG juga akan melihat bagaimana rahimnya mengecil dengan baik atau enggak begitu.